Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mansur Ahmad SPD. Saya pengajar di SMP Negeri 1 Pringgabaya dan saya juga calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Lombok Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan demonstrasi konseptual pemikiran filosofi adalah bagaimana asas pendidikan Bapak Ki Hajar Dewantara. Beliau menyatakan bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Beliau juga memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan ataupun diwariskan. Di samping itu, beliau juga menyebutkan bagaimana dasar-dasar pendidikan. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak tersebut. Ki Hajar Dewantara menambahkan bahwa dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, beliau mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak ini seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak Tukang Kebun di lahan yang sudah disediakan. Anak-anak bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tempat yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai atau bibit berkualitas baik namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak secara optimal. Beliau juga menyatakan tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Beliau menyebutkan bahwa dalam melakukan pembaharuan yang terpadu hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak didik baik mengenai hidup pribadinya maupun hidup masyarakatnya jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dan kodrat keadaan baik pada alam maupun zaman. Sementara itu segala bentuk, isi dan wirama hidup dan penghidupannya seperti demikian hendaknya selalu disesuaikan dengan dasar-dasar dan asas-asas hidup kebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Beliau juga menyatakan bagaimana budi pekerti seharusnya. Beliau menjelaskan bahwa keluarga menjadi tempat utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersemaiannya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti. Keluarga juga menjadi ruang untuk mempersiapkan hidup anak dalam bermasyarakat dibanding dengan pusat pendidikan lainnya. Oleh karena itu, untuk mewujudkan itu semua, beliau menyebutkan 3 slogan pendidikan. Yang pertama adalah Ingarsas Nu Sung Tulodo. Artinya bahwa seorang pendidik harus selalu berada di depan, memberikan contoh atau teladan bagi peserta didiknya. Yang kedua adalah Ingmadia Mangunkarsa. Pendidik harus berada di tengah-tengah untuk memberikan semangat bagi peserta didiknya. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah Tuturi Handayani. Artinya seorang pendidik harus selalu berada di belakang untuk memberikan dorongan atau sokongan bagi peserta didik agar mereka tumbuh menjadi peserta-peserta didik yang tangguh untuk menghadapi zamannya.
Berikutnya adalah demonstrasi pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas atau di sekolah untuk profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa peserta didik harus memiliki keimanan dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mampu diterapkan, diwujudkan tidak hanya di sekolah tetapi di luar sekolah juga, seperti yang ditunjukkan pada gambar di mana anak-anak atau peserta didik kita latih untuk membaca Al-Quran secara rutin 5 atau 10 menit sebelum pembelajaran dimulai. Yang kedua adalah berakhlak mulia. Artinya bahwa anak-anak kita atau peserta didik kita harus mampu memiliki akhlak yang baik, akhlak yang mulia, seperti yang ditunjukkan oleh gambar di mana para peserta didik salam kepada guru-guru mereka, mencium tangan mereka sebagai wujud akhlak yang mulia kepada guru-guru mereka. Dan yang ketiga adalah bergotong royong. Bergotong royong ini adalah bekerja dalam tim. Artinya bahwa ketika kita ingin menyelesaikan sebuah pekerjaan dengan cara yang baik dan sempurna, maka diperlukan kolaborasi, diperlukan bekerja sama agar pekerjaan tersebut bisa cepat tuntas dan hasilnya maksimal. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, di mana para siswa peserta didik bersama-sama atau berkolaborasi atau bekerja sama untuk membersihkan sampah yang ada di sekolah mereka sebagai wujud dari profil pelajar Pancasila, yaitu bergotong royong. Sekian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita tentang demonstrasi konseptual pemikiran filosofis Bapak Ki Hajar Dewantara, dan semoga bermanfaat buat kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.